Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita disuguhkan oleh tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati. Bagaimana tidak? Di zaman modern ini yang katanya penjajahan sudah dihapuskan di muka bumi ini, tapi Zionis Yahudi dengan seenaknya, dengan leluasanya membumi hanguskan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, terkhusus di Gaza. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat muslim yang mengaku kita mukmin, seyogyanya kita patut bersedih. Kita wajib mendoakan mereka karena kita tidak mampu untuk pergi ke sana membantu mereka. Setidaknya dengan bantuan dana, bantuan doa sebagai bentuk sakitnya hati kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad, tada'a lahu sa'irul jasad." Tada'alahu sairul jasad fis sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin itu di dalam kasih sayang mereka, di dalam kelemah lembutan mereka, itu seperti satu jasad, satu tubuh. Ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota yang lainnya akan merasakan ikut sakit, tidak akan bisa tidur dan pasti akan merasakan panas. Untuk itu kita merasa bersedih, merasa berduka, merasa sakit hati. Kekejaman Zionis Yahudi bukan hanya menyakiti, tapi membunuh dari saudara-saudara kita. Kita di sini masih bisa diberikan kebebasan oleh Allah, diberikan kenikmatan sehat walafiat, diberikan nikmat makan, nikmat minum, nikmat duduk di majlis, nikmat ibadah. Tapi mereka, jangankan kaum mujahidin Hamas, tapi orang-orang yang berada di masjid, orang-orang yang berada di rumah sakit, di bumi hanguskan. Bagaimana
tidak sedihnya kita, tidak sakit hatinya kita melihat rekaman langsung Masjid Khalid bin Walid dibom, diluluh lantahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia telah membuat negosiasi bertemu dengan salah satunya Joe Biden agar menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Kita sebagai muslim dan sebagai orang Indonesia patut membela dan cinta kepada rakyat Palestina. Karena salah satu negara, bahkan negara yang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di Jazirah Arab adalah negara Palestina. Untuk itu kita wajib membela dan mencintai Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Negeri Palestina ini luar biasa. Negeri Palestina ini banyak catatan sejarahnya. Ada 9 kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, di sana itu terdapat Masjid Al-Aqsa, di mana Masjid Al-Aqsa adalah yang tertua di muka bumi ini, yang kedua setelah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Adam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat salat pertama selama 17 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis, Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berjamaah dengan mengimami seluruh nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihi wassalam. Keempat, Palestina adalah negerinya para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Yang kelima, di sana terdapat kota Baitul Maqdis, yaitu Ardul Mahsyar wal Mansyar, tempat nanti akan dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup di kala itu. Yang keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh. Dajjal laknatullah alaih akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh, Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Yang kedelapan, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana. Di antara mereka adalah Ubadah bin As-Samit, Shaddad bin Aus, Usama bin Zaid bin Harithah, Wasilah bin Al-Asqa, Dihya Al-Kalbi, Aus bin As-Samit, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kesembilan, Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau yang pernah tinggal di Palestina adalah Al-Imam Malik bin Dinar, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri,
Al-Imam Syafi'i, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zanki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Beliau berkata, "Aku malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah." Sultan Abdul Hamid yang kedua bahkan pernah mengatakan, "Saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina." Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak kalah fenomenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina. Pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang. Akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini, beliau memerintahkan setiap juru azan di semua wilayah yang beliau kuasai untuk mengumandangkan akidah Asy'ariyah setiap hari sesaat sebelum azan subuh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah penganut mazhab Imam Syafi'i dalam fikih dan pengikut mazhab Imam Asy'ari dalam akidah. Sang sultan memiliki perhatian yang sangat besar dalam menyebarkan akidah Asy'ariyah. Beliau adalah seorang sultan yang hafal Al-Quran, hafal kitab At-Tanbih, sebuah kitab yang menjelaskan tentang fikih mazhab Imam Syafi'i, dan hafal kitab Al-Hamasah, sebuah kitab himpunan bait-bait syair. Sultan Salahuddin sebagaimana dijelaskan Al-Imam Suyuti dalam Al-Wasail fil Musamara Al-Awail, adalah seorang yang memegang teguh ajaran agama, seorang yang wara', pejuang, seorang mujahid, dan seorang yang bertakwa. Melihat perhatian khusus kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terhadap penyebaran akidah Asy'ariyah, Syekh Muhammad bin Hibatillah Al-Barmaki lalu menyusun kitab yang berisi bait-bait nazam dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ia beri judul Hada'iq Al-Fusul wal Jawahir Al-Usul. Kitab itu lalu dihadiahkan oleh pengarangnya kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lantas memerintahkan kepada semua madrasah untuk mengajarkan kitab tersebut. Sebab itu kitab itu kemudian terkenal dengan sebutan Al-Aqidah As-Salahiyah. Di antara yang tertulis dalam kitab tersebut adalah beberapa syair berikut ini. Wasani'ul alam la yahwihi qad ta'ala Allahu an tashbihi qad kana mawjudan wala makana wa hukmuhu al-ana ala ma kana subhanahu jalla 'anil makan wa 'azza an taghyiriz zaman faqad ghala wa zada fil ghulu min khassahu bi jihatil 'ulu. Sang pencipta alam tidak diliputi tempat. Allahu jalla jalaluhu wa subhanahu wa ta'ala maha suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Allah ada sebelum adanya tempat, dan dia sekarang tetap seperti sedia kala, ada tanpa tempat. Maha suci Allah dari tempat, dan dia maha suci dari peredaran masa. Sungguh telah melampaui batas orang yang mengkhususkannya di arah atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad, membantu mereka secara fisik melawan para penjajah, jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjatanya orang mukmin.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wa jalla jalaluh. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada hikmahnya. Mari kita terus tancapkan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ini juga mari kita representasikan di bumi kita ini, bumi tercinta Indonesia. Jangan sampai nanti kita terpecah belah. Jangan sampai kita melihat orang non-muslim dengan mata yang tajam, dengan mata dengan penuh kejahatan, mata dengan penuh permusuhan. Tapi lihat dulu non-muslim yang harbi atau yang zimmi. Kalau yang zimmi jelas kita rangkul, jelas kita harus bersaudara dengan mereka, bersaudara dengan bersenegara. Tetapi kalau kita berhadapan dengan kafir zimmi atau non-muslim yang zimmi, yang memerangi kita, maka patutlah kita memeranginya pula. Ketika kita mempunyai tetangga yang non-muslim terbakar, non-muslim yang zimmi, yang kebakar, yang harbi, yang zimmi, yang kebakaran ataupun pencurian ataupun pembunuhan, maka kita wajib menolongnya. Mudah-mudahan rakyat Indonesia ini tetap bersatu padu, tetap bermajemuk meskipun berbagai suku, berbagai golongan, berbagai agama ada di Indonesia ini. Namun mudah-mudahan terbebas daripada permusuhan, terbebas dari peperangan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله يأمركم بالأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهم وكرم الله وجهه وعن بقية الصحابة والتابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية ودمر أعداءك وأعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وفلسطين خاصة وسائر البلدان عما يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين.
اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، فإنه لا حول منهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود وعلى من عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم، اللهم سدد سهمهم، اللهم سدد سهمهم، ووحد صفوفهم، ووحد صفوفهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم سلمنا وإخواننا المسلمين في فلسطين، وقنا وإياهم شر الظالمين. اللهم احفظ مسجد الأقصى، اللهم احفظ مسجد الأقصى، اللهم احفظ مسجد الأقصى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.